Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa beraktivitas kembali. Dan semua itu bisa terjadi karena Tuhan yang memelihara kita dan menyediakan berkat bagi hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Semangat menjadi yang terbesar merupakan semangat yang lumrah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena di dunia ini kita mengalami apa yang disebut dengan persaingan yang sangat ketat satu dengan yang lain. Sehingga setiap orang ketika mau merebut kesempatan, maka dia harus berjuang supaya dia memiliki kelebihan daripada orang lain. Menjadi orang yang lebih daripada orang lain adalah sebuah semangat kalau bisa saya menjadi yang terbesar dibanding orang lain. Menjadi yang terbesar di tengah-tengah dunia ini merupakan sebuah prestasi yang sangat diapresiasi, yang sangat dihormati oleh dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semangat menjadi yang terbesar bisa masuk ke dalam ranah ketika kita hidup di hadapan Tuhan. Kita berpikir, jikalau saya menjadi yang terbesar di antara semua orang percaya, maka Tuhan lebih mengapresiasi kita. Murid-murid Tuhan Yesus memiliki semangat siapa yang terbesar di antara mereka. Inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Bukanlah sebuah pertanyaan yang mengejutkan. Karena memang di antara murid-murid ada sebuah persaingan di antara mereka. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu menjadi terbesar di hadapan Tuhan Yesus. Semangat seperti ini terjadi karena mereka mempunyai salah mengerti mengenai kerajaan sorga. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja di Israel pada waktu itu dengan mengalahkan penjajah Romawi.
Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan misi yang seperti itu. Persaingan seperti ini, semangat menjadi yang terbesar, membuat murid-murid Tuhan Yesus tidak terlalu menghiraukan ketika Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaannya, di mana dia harus dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Dia harus mati, namun pada hari ketiga dia bangkit. Disitulah murid-murid tidak memahami misi Tuhan Yesus dan terus bergumul dengan pemikiran siapa yang terbesar di antara mereka. Bagaimanakah Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan murid-murid yang seperti ini? Yang pertama, mereka yang masuk kerajaan sorga adalah orang-orang yang bertobat. Bertobat dari bersandar kepada kelebihan diri sendiri. Namun kemudian dia mulai bersandar kepada kebaikan Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menanyakan siapa yang terbesar di antara mereka di dalam kerajaan sorga, maka Tuhan Yesus memanggil seorang anak, lalu menaruh di tengah-tengah di antara semua orang dewasa itu. Dan Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Seorang anak kecil, ketika dipanggil Tuhan Yesus, diletakkan di tengah-tengah orang-orang dewasa, dapat kita bayangkan bagaimana ekspresi anak kecil itu. Saya percaya anak kecil itu akan senang sekali karena dipanggil oleh Tuhan Yesus. Namun anak kecil itu sadar bahwa keberadaannya di tengah-tengah orang dewasa bukan karena kelebihan dia, bukan karena dia lebih hebat dari orang dewasa, tapi semata-mata karena Tuhan Yesus yang memanggil dia, sehingga dia boleh berada di tengah-tengah orang-orang dewasa. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita, jikalau kita tidak bertobat dari bersandar kepada kelebihan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena untuk masuk dalam kerajaan sorga, semata-mata karena kebaikan Tuhan kepada kita. Ketika seorang tidak lagi bersandar kepada diri sendiri, tidak lagi bersandar kepada kebenarannya sendiri, tidak lagi bersandar kepada kebaikannya sendiri, dan dia datang kepada Tuhan, bertobat, dan mohon kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan. Orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga di kerajaan sorga, tidak ada seorang pun yang memiliki semangat siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Karena setiap orang yang masuk ke sana, semata-mata karena anugerah dan pemberian Tuhan. Disitulah kita sebagai orang percaya, kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa syarat, di dalam segala cacat dan kekurangan kita, tetapi Tuhan membuka pintu kerajaan sorga bagi kita. Yang kedua, mereka yang terbesar di dalam kerajaan sorga adalah mereka yang merendahkan diri. Karena menyadari bahwa hanya Tuhan yang patut menerima kehormatan dan kemuliaan. Itu yang Tuhan katakan di dalam bagian ini. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.
anak kecil yang ditaruh di tengah-tengah orang-orang dewasa. Dia akan tahu diri akan siapa dirinya. Bukan karena dia rendah hati, tetapi karena memang dia tahu bahwa keberadaan di tengah-tengah orang dewasa, dia tidak bisa meninggikan diri. Seorang yang masuk ke dalam kerajaan surga, dia adalah orang-orang yang sadar diri akan siapa dirinya. Sehingga dia tidak bisa meninggikan diri. Yang hanya bisa dilakukan adalah merendahkan diri hadapan Tuhan. Karena dia tahu yang patut mendapat kehormatan dengan kemuliaan adalah Tuhan di sorga. Dan orang-orang seperti ini, dia akan mendapat kemuliaan dari Bapa di surga. Bukan karena persaingan dia menjadi yang lebih besar daripada orang lain. Tetapi karena dia tahu kemuliaan itu semata-mata pemberian Tuhan kepada dia. Dan kemuliaan itu dia alami ketika dia tahu bagaimana dia memuliakan Bapa di surga. Memberikan kehormatan kepada dia yang telah beranugerah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merendahkan diri hadapan Tuhan adalah perkara yang patut dilakukan oleh orang-orang percaya. Menjadi orang percaya adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Maka orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan, perkara yang patut yang dia lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang yang tahu memuliakan Bapa, bersyukur kepada Bapa, dan Bapa di surga akan memberikan kemuliaan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Jadilah orang-orang percaya yang merendahkan diri, tidak menjadi sombong atau congkak, karena semua yang kita miliki, keselamatan yang kita terima, semata-mata belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, yang terbesar adalah mereka yang melayani. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang kelima, Tuhan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara menyambut anak seperti ini dalam namaku. Itu adalah seorang mau melayani orang yang tidak dianggap oleh orang lain. Tapi kita mau melayani dia dengan baik-baik. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena orang ini dikasih oleh Tuhan Yesus. Maka ketika kita melayani orang-orang percaya seperti ini, Tuhan Yesus berkata, engkau sedang melayani aku. Saudara, bukankah bisa melayani Yesus Kristus itu perkara besar dalam hidup kita? Bahkan dapat saya katakan, perkara terbesar. Siapakah kita yang boleh melayani Yesus Kristus? Karena dia adalah firman itu. Karena dia mencipta segala sesuatu. Karena dia ada sejak kekal sampai kekal. Dia adalah Allah, pencipta kita. Memiliki otoritas yang tertinggi dari segala-galanya. Lalu kita boleh melayani dia. Saudara, bukankah itu perkara terbesar dalam hidup kita? Dan Tuhan mau katakan kepada kita, jikalau engkau dan saya mau melayani orang-orang yang bahkan yang tidak dianggap oleh dunia ini karena nama Tuhan Yesus, engkau dan saya sedang melayani
Juru Selamat kita, Tuhan kita yang ajaib, Yesus Kristus. Saudara, mari kita memiliki semangat tidak meremehkan siapapun di dunia ini. Namun kita rela melayani satu dengan yang lain tanpa syarat. Karena kita melayani, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia saat kita melayani orang-orang seperti ini. Tuhan mengatakan, engkau sedang melayani aku. Maukah saudara memberi hidup saudara, melayani banyak orang karena kita mengasihi Tuhan Yesus? Dan saya percaya, saudara akan mengalami berkat, anugerah dari Tuhan kita. Karena Dia memperhatikan apa yang saudara kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Karena Tuhan, Engkau beranugerah kepada kami, sehingga kami boleh menerima segala kebaikan, keselamatan, berkat, dan kehidupan ini. Tuhan ajar kami, supaya kami mengerti artinya bertobat, menanggalkan egoisme kami, tidak lagi bersandar kepada kebaikan kami, kebenaran kami, tetapi sepenuhnya bersandar kepada kebaikan dan kebenaran Tuhan. Karena disitulah Tuhan di dalam Yesus, kami boleh menjadi orang-orang diselamatkan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Bantu kami selalu sadar diri, kami adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan, supaya dalam hidup kami tidak menjadi orang-orang yang pongah, orang-orang yang sombong, congkak. Tapi kami selalu rendah hati dan merendahkan di hadapan Tuhan. Dan belajar ya Tuhan melayani semua orang dengan baik. Karena kami mencintai Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih dalam segala keberadaan kami. Tuhan juga memberikan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan yang ajaib itu boleh nampak dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biar hidup kami hari ini boleh kami pakai untuk melayani orang lain. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan Engkau senang atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.